Hydra Cindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin. Di video kali ini Mimin akan bawakan konten spesial dan beda dari yang lain. Kalau biasanya Mimin selalu hadir dengan membawakan alur cerita drama atau fakta-fakta menarik artis. Nah, di video kali ini, Mimin akan bawakan video tentang top 10 smart female lead dalam historical drama, yang mana di konten ini, Mimin akan bahas untuk versi aktris-aktris senior pasca 80-an. Eits, ada beberapa aktris pasca 70-an tapi cantiknya masih moncer parah. Nah, daripada penasaran, yuk langsung kita ulas sekarang juga. By the way, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng, biar kalian tidak ketinggalan info-info penting dari kami. Urutan ke-10, Nini. Dalam drama The Rise of Phoenix. Dalam drama historical ini, si cantik Nini dikolaborasikan dengan aktor senior Chen Kun, yang mana kemampuan aktingnya sudah tidak diragukan lagi. Drama ini menceritakan tentang Feng Ziwei, seorang putri yang tidak disukai dari keluarga Ciu, yang harus melarikan diri karena keadaan yang tidak menguntungkan. Karena bantuan pangeran ke-6, Ningyi, Ziwei menyamar sebagai seorang pria untuk menghadiri Akademi Qingming yang bergengsi dan menjadi sarjana tertinggi bagi kaisar. Dia tetap setia dan jujur kepada kaisar yang saat ini tengah berkuasa. Saat ini para pangeran tengah berjuang untuk merebut tahta. Dalam perjalanannya, Ziwei jatuh cinta dengan Ningyi dan berusaha mengungkap misteri dari masa lalunya dan membalas dendam untuk orang yang dicintainya. Meskipun cinta mereka satu sama lain benar, dapatkah mereka menghadapi bingkaian licik dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan ke arah mereka? Di urutan ke-9, Tang Yan atau Tiffany Tang. Dalam drama The Princess Wei Yong. Dalam drama ini Tiffany dipasangkan dengan suaminya, Luo Jin, yang pada masa itu masih menyandang gelar sebagai kekasihnya. Chemistry serta kemampuan akting yang mumpuni, ditambah dengan alur cerita yang bagus, membuat drama ini sukses, banyak yang menyukainya. Drama ini bercerita pada sekitaran dinasti Wei Utara yang dilenyapkan pada suatu malam, meninggalkan putri Feng Xin-er yang baik hati sebagai seorang yatim piatu. Meskipun dia lolos dari kematian, dia secara tidak sengaja memasuki wilayah musuhnya dan dia mengambil identitas Li Weiyong, putri Perdana Menteri. Dia menderita banyak kesulitan tetapi akhirnya memanfaatkan kebijaksanaan dan rasa keadilannya untuk menjadi wanita yang kuat serta mendapatkan romansa yang indah. Urutan ke-8, Qing Tian. Dalam drama The Glory of Tang Dynasty. Drama yang tayang pada tahun 2017 ini juga menarik perhatian penonton. Selain ceritanya yang bagus, ini juga merupakan drama debut Ren Jialun, alias pasangan Qing Tian di drama tersebut, sebagai pemeran utama. Dan tampilannya yang cukup memukau para penonton. Drama ini menceritakan tentang kisah Shen Zhensu. Dia menikah dengan Pangeran Li Chu selama salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah dinasti Tang. Ketika pemberontakan An Lushan memaksa keluarga kerajaan untuk melarikan diri dari ibu kota. Kecuali dia, bagaimanapun Shen Zhensu tetap tinggal untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Tang. Meskipun dia ditangkap oleh kekuatan lawan, dia tidak pernah menyerah melindungi rakyatnya. Urutan ke-7, Angelababy. Dalam drama
General N.I. General N.I. adalah drama historikal yang dibintangi oleh Wallace Chung dan Angela Baby. Walaupun drama ini tayang pada tahun 2017, namun sampai sekarang masih banyak digandrungi oleh para pecinta drama China. Bercerita pada saat dunia yang dilanda perang. 4 negara besar, seperti Jin, Yan, Liang, dan Qin, tak henti-hentinya mengejar kekuasaan dan dominasi tertinggi. Di tengah konflik yang tak berujung ini, bangsa Jin dan Yan bentrok, dan kerajaan Yan jatuh. Terpaksa mereka melarikan diri. Pangeran Yan, Hexia, dan ahli strategi militernya yang brilian, Bai Pingting lolos dari kematian. Namun takdir tidak berpihak pada mereka. Mereka akhirnya terpisah. Hexia pergi ke kerajaan Bailan untuk membalas dendam terhadap kerajaan Jin. Sementara itu, Bai Pingting mendapati dirinya dalam belas kasihan Chu Beiji, jenderal terbesar tentara Jin, dan pangeran yang paling dicintai bangsa. Segera diakui oleh pangeran sebagai gadis yang dia cintai bertahun-tahun yang lalu, Bai Pingting segera menemukan dirinya menjadi objek keinginan musuh terbesarnya. Akhirnya mengakui Chu Beiji sebagai seorang laki-laki yang pernah dicintainya, Bai Pingting menyerah pada keinginan hatinya, menggerakkan romansa rumit yang mengadu keinginan hati dengan kesetiaan yang dimiliki keduanya untuk kerajaan mereka. Di urutan ke-6, Liu Cixi, dalam drama, Lost Love in Times. Drama fantasi yang tayang pada tahun 2017 ini adalah drama historikal terakhir yang Liu Cixi bintangi, dan sampai saat ini, dia belum mengambil drama historikal lagi. Namun dalam proyek barunya, Journey to Love, ia akan bermain dengan drama bertema historikal bersama dengan Liu Yuning. Kembali lagi ke Lost Love in Times, drama ini bercerita tentang protagonis wanita, Feng Qingchen, yang merupakan penyihir Menara Mingyi, organisasi rahasia yang bertugas melindungi keluarga kerajaan. Yuanling adalah seorang pangeran dari Wei Barat, sebuah kerajaan yang berkuasa selama dinasti utara dan selatan. Dia digambarkan sebagai serigala liar, yang tampak dingin dan penuh perhitungan, namun sebenarnya sangat peduli pada orang yang dicintainya. Setelah saling mengenal, Feng Qingchen terkesan dengan kemampuan Yuanling dan menekan perasaannya demi melihat dia naik ke posisi yang seharusnya. Terlepas dari kontribusi Qingchen ke kerajaan, pengadilan dengan keras menentang Yuanling menikahi seorang wanita yang mencoba-coba ilmu hitam. Yuan Zhan melancarkan kudeta pada hari upacara pernikahan, dan Qingchen menggunakan kekuatannya untuk mengatur ulang alam semesta dalam upaya mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Di urutan ke-5, Zhang Ziyi, dalam drama, The Rebel Princess. Drama yang tayang pada awal tahun 2021 ini nyatanya mampu membuat penonton terlena dan menjadikan drama dengan budget fantastis ini populer. Menceritakan tentang Wang Xuan dan Xiao Qi yang membuat kesepakatan demi kekuasaan. Mereka menikah terlebih dahulu sebelum jatuh cinta dan bergandengan tangan untuk melindungi tanah air mereka. Dia adalah wanita yang tidak kurang dari pria manapun saat dia bangkit dari awal yang sederhana. Keluarga kekaisaran telah menjadi busuk sampai ke intinya. Para bangsawan boros tanpa memperhatikan orang-orang. Putri Wang Xuan dan kekasih masa kecilnya, sang pangeran ketiga, menjadi pion dari ramalan yang menyatakan, memperolehmu berarti mendapatkan dunia. Ditarik ke dalam masalah pengadilan, Wang Xuan dinikahkan oleh ayahnya dengan Xiao Qi yang berasal dari keluarga miskin.
Pada malam pernikahan mereka, Xiaoqi terpaksa meninggalkan ibu kota. Wang Xuan merasa malu dan putus asa. Pangeran Helan menculik Wang Xuan untuk membalas dendam pada Xiaoqi. Krisis yang mereka hadapi menjadi berkah terselubung bagi pasangan tersebut. Wang Xuan tergerak dan terinspirasi oleh keinginan Xiaoqi untuk membawa perdamaian dan kemakmuran bagi bangsa dan mereka jatuh cinta. Namun, keadaan mengancam untuk menghancurkan mereka. Klan Wang dan Xi memperebutkan kekuasaan. Janda permaisuri berencana untuk memisahkan suami dan istri. Militer telah melakukan pengkhianatan sementara klan Helan telah mengibarkan bendera mereka dalam pemberontakan. Wang Xuan mempertaruhkan nyawanya untuk mengawal pangeran ketiga ke tempat yang aman. Dia memimpin pasukan pria untuk mempertahankan benteng terakhir dengan harapan Xiaoqi dapat tiba tepat waktu dengan bala bantuan. Di urutan keempat, Yang Mi. Dalam drama, Novoland, Pearl Eclipse. Tayang pada akhir tahun 2021 lalu, nyatanya tak menyurutkan atensi penonton untuk menonton drama historikal satu ini. Jika seseorang dapat membuat Putri Duyung Naga menangis, air mata yang tercurah akan berubah menjadi mutiara bercahaya yang tak ternilai harganya. Haixi adalah seorang gadis muda yang tinggal di desa pesisir di mana orang menggunakan tipu muslihat membunuh anak-anak mereka untuk membuat Putri Duyung menangis dan mengumpulkan mutiara untuk membayar pajak. Dalam perjalanan memancing itulah ayah Haixi terbunuh. Kota Haixi digeledah oleh tentara dan dia mengembangkan dendam terhadap kaisar yang dia anggap bertanggung jawab atas peristiwa tragis dan bersumpah untuk membalas dendam. Dia kemudian bertemu Fang Zhu yang merupakan pejabat istana kekaisaran dan orang kepercayaan terdekat kaisar. Fang Zhu menawarkan untuk menerima Haixi sebagai murid dengan syarat dia menyembunyikan identitas aslinya dan berpura-pura sebagai laki-laki. Dia menerima persyaratannya. Kerajaan dalam bahaya karena penguasa yang memanjakan diri dan apatis, kerusuhan di pengadilan, dan konflik terus-menerus dengan kerajaan tetangga dan hanya disatukan oleh tekad Fang Zhu. Tahun-tahun berlalu dan Haixi bergabung dengan militer kerajaan. Perasaannya terhadap tuannya dan sentimen mereka yang berlawanan terhadap kaisar menjadi masalah konflik sementara plot dan skema rahasia mengancam tatanan kerajaan mereka. Di urutan ketiga, Zhao Ling. Dalam drama, Princess Agent. Tayang pada tahun 2017 lalu, dan sempat menjadi drama booming dengan jumlah penonton yang fantastis, membuat nama Zhao Ling semakin dikenal di kalangan industri hiburan Tiongkok. Cerita terjadi selama masa kacau Wei, di mana warga yang tidak bersalah sering diculik dan diubah menjadi budak. Gadis budak, Chu Qiao dilemparkan ke hutan bersama dengan budak lainnya dan menjadi target perburuan berikutnya bagi para bangsawan kaya. Dia diselamatkan oleh Pangeran Yanbei, Yang Sun. Setelah itu, dia dibawa ke dalam keluarga kuat Yuan dan menyaksikan perebutan kekuasaan berdarah mereka. Melihat ini, dia bersumpah untuk mengambil adik perempuannya dan melarikan diri dari situasi tersebut. Namun, dia menarik perhatian Yuan Yu dan menjalani pelatihan ketat sambil membangun rasa persahabatan dengan Yang Sun. Drama berfokus pada keyakinan hidup Chu Qiao dan perjuangannya untuk bertahan hidup di dunia yang kejam dan tidak adil. Di urutan kedua, Liu Yifei. Dalam drama, Dream of Splendor. Drama yang baru saja tayang ini pasti dikenal oleh semua para pecinta drama China.
Bagaimana tidak, drama historical satu ini dalam sekejap langsung menjadi drama populer Tencent pada tahun 2022 ini. Menceritakan tentang Zhao Pan-er, seorang gadis muda pemilik kedai teh yang cerdas dan cerdik di Ciantang. Tinggal bersama dua sahabatnya Sun Sanyang dan Song Yinzang. Ketika dia mengetahui tunangannya meninggalkannya untuk wanita lain dari seorang perwira tinggi setelah menjadi pejabat di ibu kota Bianjing, dia menolak untuk menyerah pada nasibnya dan memutuskan untuk pergi ke ibu kota untuk mencari kebenaran. Pada saat perjalanan ke sana, dia berpapasan dengan kedua sahabatnya, yang hidupnya ia selamatkan dan mereka berdua akhirnya mengikuti Zhao Pan-er. Gu Qianfan adalah seorang komandan di skuadron elit ibu kota yang dijuluki Iblis Hidup. Dia diatur oleh orang-orang dan dia bersumpah setia dan harus mencari tahu kebenaran di balik skema jahat yang melibatkan pengadilan kekaisaran. Ketika dia pertama kali bertemu Zhao Pan-er, mereka tidak pada pemikiran yang sama, namun pengusaha yang cerdas ini telah menarik perhatiannya dan ketika mereka saling membantu, mereka semakin dekat dengan tujuan mereka sendiri. Begitu tiba di ibu kota, Zhao Pan-er, kedua temannya, dan Gu Qianfan harus melewati banyak badai bersama dan terpisah tetapi akan kekuatan mereka, saling peduli, dan ketekunan semata-mata dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membuat kedai teh kecil yang mereka buka menjadi restoran terbesar dan tersukses di Bianjing. Dan akankah mereka masing-masing mendapatkan cinta dan akhir bahagia yang sangat pantas mereka dapatkan? Di urutan pertama, Fan Bingbing dalam drama The Empress of China. Drama dengan mempunyai total 96 episode ini tayang pada akhir tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015. Sempat booming dan menggegerkan jagat perdracinan dengan tampilan Fan Bingbing yang luar biasa menarik di drama ini. Walaupun mempunyai total episode yang banyak, namun nyatanya tak menyurutkan minat penonton untuk mengikuti drama satu ini. Bercerita pada tahun 637 Masehi, seorang gadis muda bernama Wu Ruyi dari Kabupaten Jingzhou dipilih menjadi penghuni harem kekaisaran dinasti Tang. Ruyi menari dengan sangat baik dan mengungguli semua gadis lainnya. Selama latihan, dia menarik perhatian dan kasih sayang Kaisar Taizong Li Ximin, sehingga menjulukinya Mei Niang, yang berarti wanita anggun. Pada saat itu, dia berusia 14 tahun, dan Kaisar berusia 39 tahun. Pada malam yang sama, seorang gadis lain dibunuh, dan semua orang menuduh Mei Niang sebagai pembunuhnya. Dia disiksa untuk mengakui kebenaran, dan dibuang ke Istana Dingin. Dan disitulah awal perjalanan seru Mei Niang dimulai. Oke guys, itulah top 10 smart female lead dalam sebuah drama historical part 1. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.